Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita insyaallah diberikan ketetapan iman, Islam dan lisan, diberikan perpanjangan umur, barokah rezeki dan berbagai nikmat yang lain yang begitu banyak. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang dipilih, dicatat dalam barisan orang-orang muttaqin, mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurfati, kemudian pada rekan-rekan guru semuanya. Insyaallah pada hari ini kami CGP Angkatan ke-11 di Lampung Tengah ada 2 guru yang ini berbagi ilmu pengetahuan, berbagi tentang budaya positif yang topiknya, judulnya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Nanti insyaallah akan disampaikan oleh 2 pembicara, yaitu saya, Mbak Heri Subagio, kedua Bu Freti Rusmawati. Beliau akan menyampaikan pada sesi kedua. Insyaallah nanti kita boleh berbagi ide, sharing tentang budaya positif, seperti apa bentuk budaya positif itu, dan nanti boleh setelah menyampaikan presentasi bertanya, kemudian ada diskusi tentang budaya positif di sekolah kita. Nah ini ada panduan, ada tugas dari guru penggerak untuk mengupload video, dan ini bagian daripada apa yang kami dapat untuk dibagikan kepada teman-teman dan untuk didiskusikan. Semoga nanti berjalannya diskusi ini bisa berjalan baik, lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh saya, kemudian nanti Bu Freti, kemudian nanti di tengah-tengah session itu bisa berjalan dengan lancar dan alamiah saja, tidak usah tegang karena ini bukan tes skripsi ya, bukan tes skripsi, tapi yang dites saya ya, tapi bukan tes skripsi. Selalu gitu ya. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, meluangkan waktunya untuk tugas kami. Mudah-mudahan nanti yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya buat sekolah kita semua. Kemudian sebelum memulai acara, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Nah, sebelumnya jangan tegang ya. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita ulangi biar semangat ya. Kok kayaknya sudah pada lemas atau pada ngantuk. Ya. Apa kabar semua Bapak Ibu guru? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekali lagi ya kita pakai gerakan. Apa kabar semua Bapak Ibu guru? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa semangat untuk mengikuti acara hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Nah, untuk kami berdua insya Allah nanti akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk sesi pertama tentang budaya positif nanti akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Bambang Heri Subagio, yaitu kami adalah CGP A11 SMP IT Bustanul Ulum. Ya, monggo Bapak. Ya, tadi kurang semangat kayaknya. Kalau di sekolah guru saya namanya Muhammad Karepet ya, itu alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, yesnya itu harus keren ya. Kalau perlu tangannya diangkat, kakinya diangkat. Apa? Seperti pesawat yang mau landing. Mulai ya. Lagi-lagi. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, yesnya diangkat, yes. Bukan alhamdulillah bagi ini saudara-saudara teman semuanya, guru rekan guru, bukan alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, enggak. Luar biasa itu gede, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Yesnya gitu ya, biar semangat. Oke, terima kasih rekan-rekan guru semuanya. Insyaallah kita akan membahas tentang
penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman positif seperti apa ya kami lihat. Bu Freddy monggo di Nah, tujuan disiplin budaya positif. Budaya itu apa sih? Kita coba kupas satu-satu. Budaya itu adalah kebiasaan baik yang diaplikasikan dalam tata nilai kehidupan kita. Nah, itu definisinya apa? Kita lihat satu persatu. Tujuan disiplin positif itu menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal murid untuk selamat dunia, selamat dan bahagia. Kalau kita Islam ya dunia dan akhirat, gitu ya. Yang kedua, menjadikan kesepakatan keyakinan kelas sebagai kebiasaan terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi karakter Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Sudah pelajari ya. Nah, pokoknya target tertinggi adalah nanti siswa-siswa tadi punya kepribadian, punya tujuan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru, konsep inti budaya positif pertama adalah perubahan paradigma positif. Jadi salah satu dari ikon sekolah merdeka atau kurikulum merdeka itu adalah merubah mindset dari berpikirnya dulu masih acak, sekarang ada perubahan paradigma positif. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pembelajaran itu di student center. Apa student center? Berpusat kepada murid. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa untuk apa? Guru sebagai mediator tapi pusatnya kepada peserta didik. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, dalam membuat aturan, budaya positif itu kalau dulu langsung aturan itu dibuat oleh guru, diterapkan, diaplikasikan, sekarang dibuat bareng-bareng yang namanya tim. Nah, para guru semuanya ada namanya kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu istilah sekarang itu adalah berubah paradigma dari yang dulu aturan itu dibuat guru, sekarang dibuat bareng-bareng di dalam kelas. Yaitu disebut dengan apa? Dengan perubahan paradigma itu, paradigma positif ya. Nanti dan banyak lain ya. Nah, kaitannya dengan apa? Nanti akan menghasilkan disiplin. Nah, kalau di sini saya tulis ya, disiplin itu apa? Sikap rela sepenuhnya dalam mentaati segala aturan, norma yang ada dengan penuh tanggung jawab, itu istilahnya disebut dengan disiplin. Jadi disiplin itu mentaati aturan. Tapi aturan yang mana? Aturan yang nanti membentuk kesadaran, gitu ya. Kalau nggak tanpa kesadaran, maka aturan ini tidak akan menjadikan pemahaman yang utuh untuk menjadi perilaku. Nah, kemudian definisi disiplin positif. Apa definisi positif? Yaitu cara menerapkan disiplin untuk bertujuan, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak manusia. Nah, itu tujuannya. Nah, nanti ke atas dulu, Bu, ke atas dulu. Yang tadi, yang awal tadi belum selesai ya, di situ aja. Kemudian komponen disiplin apa? Nanti ada kebijakan kita itu, tujuan disiplin itu apa sih, kok menerapkan disiplin positif. Pertama, menetapkan tujuan atau penguasaan jangka panjang. Jadi tujuan kita siapa sih? Agar anak-anak nanti bahagia mencapai tujuannya dengan disiplin itu. Coba kalau Bapak Ibu guru semuanya anak-anak tidak disiplin, maka tujuan hidupnya tidak tahu. Bahkan ini sekolah, kemarin saya ikut pelatihan di Bandar Lampung ya, berkaitan dengan tujuan siswa dalam belajar itu. Ternyata di Bandung pernah diadakan siswa itu ditanya tujuan sekolah itu apa. Ternyata salah satu tujuannya apa? Pengen di rumah daripada sibuk-sibuk di sekolah, di rumah nggak ada temannya, pengen rame di sekolah. Jadi tujuannya ternyata pengen apa? Bapak Ibu guru pengen dapat teman. Nah, kalau tujuannya masalah ya. Yang kedua apa? Ditanya tujuannya pengen apa? Pengen dekat sama doi. Nah, ada yang begitu juga. Yang ketiga tujuannya apa? Di rumah sepi. Yang keempat apa? Pengen nanti ada apa? Ada makan-makan bareng sama teman, guyon bareng sama teman. Jadi ternyata tujuannya salah toh.
Sehingga kalau anak-anak malas karena tidak ngerti tujuannya. Maka tujuan positif itu adalah menetapkan tujuan sebagai pengasuhan jangka panjang agar anak tadi cita-citanya, goalnya itu tercapai. Kemudian apa? Kehangatan dan kejelasan, dihormati dan kasih sayang. Jadi bisa jadi anak-anak di rumah tidak mendapatkan kasih sayang ibunya ada yang broken, bapaknya ada yang pergi ke Malaysia, ibunya pergi ke Taiwan, nggak ada temannya. Nah, perlulah di sekolah itu disiplin itu dibuat bareng-bareng supaya apa? Di situ dibuat keyakinan kelas, dibuat kesepakatan bareng-bareng supaya membentuk kesadaran anak itu, sehingga apa? Anak merasa terwadai. Kemudian empati terhadap anak, itu yang harus diperhatikan untuk disiplin positif ya, pemecahan masalah bersama. Jadi masalah dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa sih? Nilai kebajikan itu nilai-nilai umum. Contoh, orang itu senang dihargai, itu kan kebajikan ya. Orang itu ingin dihormati, orang itu ingin disayang. Kebersihan itu bagian daripada kehidupan kita. Keadilan, apalagi kalau di Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan itu bagian daripada nilai-nilai universal. Mencuri itu dosa, bertanggung jawab, apalagi tepat waktu, menghargai orang lain, disiplin. Semua itu adalah bagian daripada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya apa? Sifatnya universal. Jadi namanya mencuri itu menurut orang Amerika yang dosa, nggak bener, menurut kita yang nggak bener. Datang tepat waktu itu menurut Bu Guru Tuti ya bener, menurut Bu Freddy bener, menurut Bapak ya bener, semuanya bener. Nah itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya itu universal. Jadi nanti kita akan menarik nilai-nilai tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Nah, yesnya harus keren. Kata yesnya yes. Kecil ya, terlalu serius ya. Yes, pokoknya terus ya. Nah, kita lanjutkan lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada, nanti Bu Freddy yang jelaskan, tapi sekilas saja. Ada kebutuhan akan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan nanti ya. Apa kebutuhan? Ya kalau di sekolah itu ngambil jajan temennya terus, kira-kira kebutuhan apa ya? Kebutuhan bertahan hidup, jangan-jangan sangnya kurang. Lapar, makanya apa? Temannya harus ngerti ini. Ternyata bapaknya di mana? Kerja di Taiwan. Ibunya kerja di mana? Di Hong Kong. Terus kirimannya belum datang, makanya di sekolah nggak sarapan, ngambil kuenya temannya. Ya temannya yang ngerti, yang banyak kuenya bagi sama temannya. Sehingga apa? Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Anak ini kok di kelas ribut terus setiap hari. Apa ribut terus? Ternyata di rumah kurang kasih sayang. Biar disayang sama Pak Guru, dia bikin keributan supaya apa? Supaya diperhatikan. Nah ini bisa jadi kan, ada kebutuhan-kebutuhan. Yang senang tampil ketua kelas, pengennya jadi pemimpin, bikin ribut terus di kelas. Ternyata satu, pengen jadi pemimpin. Nah ini kebutuhan-kebutuhan dasar ini nanti akan diperhatikan. Jadi disiplin positif itu nanti ada beberapa hal ya, termasuk nanti memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Yang kemudian motivasi perilaku. Nah, seseorang melakukan motivasi perilaku manusia itu ada apa? Pertama, motivasi ini tidak selamanya pas ya. Ada motivasi seseorang melakukan sesuatu itu karena takut. Contoh, kalau datang tidak tepat waktu, saya hukum push up 100 kali. Wah. Berarti Pak siswa mau datang itu karena apa? Takut dihukum. Nah ini sebetulnya kesalahan. Bapak Ibu guru semuanya, nanti kalau anak punya prinsip itu berarti belum kesadaran. Maka motivasi hukuman itu kalau terus menerus itu juga nanti jangan-jangan anak itu berangkat ke sekolah karena hanya takut hukuman, bukan kesadaran. Motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Bapak Ibu guru kalau jadi guru tepat waktu dikasih bonus 50 juta, kira-kira Bapak Ibu guru semua datang tepat waktu enggak? Tepat waktu. Insya Allah
Pak Guru subuh sudah datang ke sini. Subuh sudah datang ke sini. Karena apa? Karena motivasinya dapat 50 juta. Pak Guru kesenian, misalnya di sini ada Pak Guru kesenian ya. Pak Guru kesenian, kalau nanti datanya tepat waktu terus, buat RPP baik, buat modul pembelajaran bagus, buat media ajar bagus, maka hadiahnya emas 0,5 kilogram. Kira-kira gimana? Sebelum subuh, sholat subuhnya di sini. Kenapa sholat subuhnya di sini? Karena takut telat. Takut telat. Kenapa takut telat? Karena ada motivasi penghargaan. Nah, motivasi penghargaan ini ternyata juga berbahaya Bapak Ibu. Apa berbahaya? Kalau biasa dilakukan berulang terus menerus, maka orang tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak ada penghargaannya. Males lah. Datang pagi nggak pagi sama saja. Nggak dapat hadiah. Kalau kemarin dapat hadiah, mungkin lah saya hadir. Nah itu kalau berulang-ulang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan apa yang menjadi keyakinan dirinya, atau orang itu berkeyakinan dirinya terhadap nilai-nilai kebajikannya. Contoh gini, kalau anak kita diajari gini, nah tolong bagi-bagi makanan ini kepada temannya ya. Kenapa kok bagi-bagi? Ya nanti biar temanmu bagi ke kamu. Nah itu berarti nilainya karena apa? Karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Setelah diajari begitu terus, maka dia nilai kebajikannya itu karena ingin mendapat imbalan. Tapi kalau gini, pokoknya kamu bagi makan ke orang lain, terserah orang lain ngasih kamu atau enggak peduli. Karena apa? Itu bagian daripada kesadaran kepada yang membuat hidup, yaitu kalau orang muslim berarti Allah Subhanahu wa taala. Tatkala membangun kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbuat baik, dia melakukan puasa, melakukan sedekah, apapun namanya, itu kesadarannya kepada yang membuat langit dan bumi. Nah, sehingga dia datang ke sekolah juga sama. Nilainya apa? Saya belajar karena menuntut ilmu itu perintah dari yang membuat langit dan bumi. Sehingga terjadi kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang sebetulnya motivasi tertinggi. Bukan karena hukuman, bukan karena apa? Bukan karena penghargaan, tapi karena kesadaran dirinya, keyakinan dirinya. Yang lebih hebat lagi, keyakinan dirinya terhadap yang membuat hidup, yaitu kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami ya? Clear ya? Baik, guru-guru yang luar biasa ini ya. Insyaallah. Gurunya masih muda-muda, memang fresh graduate itu luar biasa. Jadi kalau bisa guru-gurunya gini, fresh graduate, baru lulusan ini, Mas ini baru lulus kemarin kan? S1, Pak Guru ini ya baru lulus kemarin, S1 komputer ya? Ya, insyaallah S1 komputer. Bu ini S1 sastra Inggris, sastra Inggris ya. Bu Tuti insyaallah yang agak lama S2 ya, S2 ya. Jadi S2 ada yang S1, luar biasa. Pak Baim ini PPKN ya, PPKN jurusan S2 PPKN di Universitas Saburai. Ya, luar biasa ya. Jadi banyak guru-guru yang fresh graduate, masih muda-muda, semangat, energik ya. Nah, yang kita inginkan semacam itu. Saya termasuk guru yang tua ya. Sekilas tadi untuk memberi semangat, apa yang disebut pemuda? Pemuda itu ternyata umurnya dari balik sampai 40 tahun itu disebut pemuda. Nah, kalau 40 tahun lebih itu sudah tua. Nah, saya termasuk 49, golongan apa itu? Old. Golongan jadul, tapi kita tetap semangat memotivasi yang muda-muda, guru-guru muda supaya lebih semangat. Salam dulu ya Bapak Ibu guru semuanya. Oke. Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru. Jadi guru itu posisi kontrolnya ada 5. Nah, ada 5. Pertama apa? Pertama penghukum. Penghukum itu maksudnya apa? Tidak menanyakan kesalahannya, langsung dukung. Misalnya ada anak telat, gak ditanya lagi. Apa telat? Hukum. Pokoknya hukum. 100 kali push-up. Apa itu hukum apa? Hukum lari lapangan. Itu disebut penghukum. Ya, penghukum itu tidak tahu, pokoknya aturan sudah ada, melanggar langsung hukum. Itu namanya disebut penghukum ya. Oke, yang kedua, posisi kontrol ada namanya pembuat merasa bersalah. Buat bersalah apa? Dibuat dasar
dasar kamu itu gak pernah disiplin, apalagi pokoknya dibuat bersalah. Nah itu namanya murid langsung ngedon dan merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya posisi teman. Apa posisi teman? Ayolah kita ini bareng-bareng untuk mematuhi disiplin. Ayolah mematuhi disiplin, bantu Pak Guru. Nanti kalau kamu telat, saya dimarah oleh kepala sekolah. Nah, itu namanya posisinya sebagai teman. Ayolah, Bu Guru siapa namanya? Bu siapa? Oh, namanya Bu Sherly ya. Oh iya, lupa saya. Guru baru ini maksudnya. Bu Sherly, kenapa kok telat? Bu gurunya telat. Bu Sherly, ayolah bantu Pak Guru, Pak Bambang. Untuk apa? Yang nanti dimarahi kepala sekolah sebagai wakil kurikulum. Kalau enggak nanti telat, nanti saya dipanggil. Kan Bu Sherly juga kan enak. Itu berarti sebagai teman. Ya. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau apa? Aturannya sudah ada, semua sudah ada. Ditanyain, kamu melanggar berarti kamu ada konsekuensi. Ya itu namanya nggak pakai sepatu hitam. Kok tahu peraturannya? Tahu. Kenapa nggak pakai? Tadi buru-buru ya sudah tahu konsekuensinya, tahu tidak ikut pembelajaran dalam kelas, kamu harus di luar kelas dan hari ini nggak boleh pakai sepatumu sampai pulang. Nah itu namanya pemantau. Manajer. Nah ini yang tertinggi namanya manajer. Konsep manajerial. Manajerial apa? Berarti menanyakan keyakinan. Kenapa kok nggak pakai sepatu? Karena tadi buru-buru, ibu saya belum masak, saya suruh ngambil air, sumurnya kering, airnya dari tetangga. Kemudian saya apa? Membantu ibu itu penting sehingga lupa kalau sepatu saya yang saya pakai tadi perasaannya hitam, ternyata putih. Dan dicek dokter saya ternyata buta warna parsial, nggak bisa bedain warna. Waduh, repot ya wes, gak apa-apa. Berarti besok dicek semuanya sepatunya hitam, nggak ada yang putih, tinggal nggak ganti. Besok bersedia anak-anak, semua sepatu yang putih dicat hitam sedia Pak. Berarti besok nggak mungkin keliru toh. Sedia untuk berubah, sedia. Yakin Anda bisa berubah? Yakin. Nah itu namanya manajerial. Clear? Jelas? Nah, kalau manajerial berarti tidak langsung itu tapi dibuat akad kepada siswa, dibuat agreement persetujuan untuk apa? Kesepakatan untuk bisa berubah. Bapak Ibu guru paham? Understandable? Nah, guru bahasa Inggris saya keluarkan understandable ya. Nah, itu posisi apa? Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ada berapa tadi? Ada 5. Saya ternyata jadi guru sulit. Wah, jadi guru sulit ya. Cita-cita saya dulu pengen jadi pengusaha, nggak tahu jadi guru ya, tenang jadi guru ya. Nah, ya. Pengen jadi gubernur nggak kepilih ya. Jadi guru. Kemudian yang selanjutnya apa? Keyakinan kelas. Apa yang disebut keyakinan kelas? Ini definisinya saya bacain. Seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk membantu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Itu namanya disebut keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Dibuat bareng-bareng antara siapa? Guru dan siswa. Nah dari keyakinan kelas ini nanti bisa menjadi budaya positif sekolah diaplikasikan. Pertama, contoh, anak-anak kelas kita mau dibuat gimana? Kita mau mencetak murid seperti apa? Bareng-bareng kita sepakati. Pak Guru, kita semuanya harus hadir tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Dilarang, apalagi? Dilarang menaruh sepatu di dalam laci. Harus menaruh sepatu di dalam tempatnya. Kesepakatan semuanya nanti dibuat kesepakatan antara murid dan guru. Inilah yang dinamakan dengan apa namanya, guru? Tadi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Contohnya apa? Hormati semua guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Hormati semua guru. Apalagi jujur dan bertanggung jawab.
ya, kerjasama dan kolaborasi, berusaha yang terbaik, apalagi berani mengungkapkan pendapat, tepat waktu dan disiplin, peduli dan empati. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti Bapak Ibu guru semuanya, kalau buat keyakinan kelas ditanyain siswa mengungkapkan pendapatnya semuanya, guru juga memberikan pendapat, dibuat kesepakatan. Keyakinan kelas tidak boleh menggunakan negasi negatif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Berarti apa positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi, jangan menaruh sepatu sembarangan. Berarti apa? Taruhlah sepatu pada tempat yang disediakan. Jadi negasinya harus positif, tidak ada kata jangan. Lihat ya, tidak ada kata jangan. Yang ada semuanya kata-kata yang positif. Intinya apa? Pembelajaran ini harus memberikan inspiring words, kata-kata yang memberikan inspirasi. Inspirasi penting itu, karena anak itu kalau punya tujuan, dia punya inspirasi. Kalau nggak punya tujuan, di sekolah tertentu di Bandar Lampung itu ternyata ada sekolah yang pertama masuk itu yang disampaikan apa? Yang disampaikan ternyata tujuannya kamu sekolah itu ngapa? Cita-citamu apa? Nah, ada anak tertentu yang jadi dokter, yang jadi polisi, jadi angkatan darat, jadi apalagi profesor matematika, ada jadi ahli pesawat. Ditanyakan, ya terus. Nah, itu suruh membuat motivasi positif, bagaimana caranya menggapai cita-cita itu. Disebut apa? Desain ya, mapping route, jalan menuju cita-cita itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu guru anak ditanyain cita-citanya apa, nggak ngerti. Repot kayak gitu ya. Nah, cita-cita harus ditujukan itu. Nah, termasuk disiplin positif tadi harus ditentukan. Nah, bagaimana menggapai itu supaya kelas itu indah, nyaman, anak-anak punya motivasi untuk mengaplikasikan nilai-nilai positif tersebut. Nah, setelah itu jalan 40 kilo. 40 kilo cuman bahwa untuk menggapai sesuatu itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Nah, itu ada ya. Ini contoh-contoh tadi apa? Budaya apa? Keyakinan ke kelas ya. Kemudian yang ketiga, nah ini langkah-langkahnya gimana? Yakin kelas. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru bisa diaplikasikan, nanti kita bareng-bareng diskusi tentang bagaimana keyakinan kelas kita supaya kelas kita itu indah, kelas kita itu anak-anak bagus, anak-anak punya mindset yang bagus. Merubah mindset ini agak lama, karena cara pandang seseorang itu, mindset berpikir itu akan membentuk menyatunya antara pikiran dan perasaan. Menyatunya pikiran perasaan itu yang disebut pemahaman. Dari pemahaman tadi akan menghasilkan perilaku. Nah, perilaku itu berlaku karena nilai-nilai positif yang dibudayakan diulang-ulang itu menjadi habit. Nah, menjadi habit tadi itulah yang disebut dengan kesadaran. Benar ya? Nah, ini itu. Satu. Makanya apa? Saya ulang lagi. Ada namanya kalau teori motivasi itu world view. World view itu adalah sudut pandang manusia yang menentukan dia sukses tidak sukses. Namanya world view, sudut pandang dunia, dari mana dia berasal, untuk apa mereka hidup, dan akan kemana. Nah, itu world view, pandangan tentang dunia, kehidupan, dan nanti akan kemana. Itu akan menentukan itu. Itu teori-teori barat sebetulnya ya. Nah, keyakinan kelas itu untuk melatih sudut pandang kita yang benar agar membentuk kesadaran. Yang pertama apa? Pertama, membuat keyakinan kelas kita, meminta siswa untuk menulis keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu guru semuanya tulis satu-satu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Nah, yesnya tak begitu. Jangan apa? Alhamdulillah cuma gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Nggak kecil, luar biasanya luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kalau Allah Akbarnya sudah gini, berarti visinya biasa. Itu ya.
Meminta siswa untuk menulis keyakinan kelas. Ya, meminta siswa untuk menulis keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Nah, nanti tulis sebanyak-banyaknya. Keyakinan kelas kita tulis banyak-banyak dari siswa. Nanti dipilih. Oke ya, Bapak Ibu Guru. Berarti kalau Bapak Ibu Guru bisa nggak membuat keyakinan sekolah kita? Bisa kan? Tapi nanti didik murid dengan guru membuat dulu keyakinan kelas. Dari murid dan guru bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Pengen kelasnya pinter bahasa Inggris, disiplin ngomong dan seterusnya, buat keyakinan kelas ya. Kedua, membahas keyakinan kelas yang telah ditulis, dibahas bareng-bareng. Setelah ditulis dibahas bareng-bareng. Tulis dulu, tempelin semuanya di tembok-tembok, nanti baru dibahas bareng-bareng. Memilih keyakinan kelas, setelah membahas baru memilih keyakinan kelas. Mengubah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan. Diganti apa? Menjaga kebersihan. Misalnya ya, kalimatnya yang positif. Menyepakati keyakinan kelas. Kalau sudah semua sepakat, dilakukan bareng-bareng. Membuang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan murid apa keyakinan guru? Kira-kira Bapak Ibu Guru? Membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan murid apa guru? Murid dan guru. Ya, bukan tugas murid toh, tugas guru. Apalagi datang tepat waktu. Keyakinan murid apa keyakinan guru? Dua-duanya. Memberi pembelajaran dalam kelas. Ngajar. Keyakinan murid keyakinan guru? Guru. Bayar SPP. Keyakinan murid keyakinan guru? Orang tua dan siswa. Guru kan bayar SPP ya piye. Ya gitu ya. Jadi nanti dibuat itu keyakinan kelas itu bisa jadi masuk ke dalam guru, bisa jadi masuk ke siswa, bisa jadi dua-duanya. Oke? Nah, menyepakati keyakinan kelas. Nah, terus kan, diperintahin 1 jam nanti 40 menit gak apa-apa ya. Serak-serak ini. Ternyata panitianya gak ada minum di sini. Ya. Nah, diteruskan. Kita teruskan yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Adalah cara penanganan problem masalah. Saya tanya, masalah itu apa sih? Bapak Ibu Guru, ada yang tahu masalah? Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ini guru yang luar biasa, guru senior ya. Nah, guru junior nggak jawab ini. Bu siapa? Bu Nita juga nggak jawab. Pak Fatih diem aja dari tadi ya. Pak Fatih udah nggak apa-apa di situ Pak Fatih ya. Nah, ternyata masalah itu apa? Antara harapan dan kenyataan nggak sesuai. Jadi kalau kelasnya water semuanya, kamu para bapak ibu guru menganggap nggak masalah, ya berarti nggak masalah. Sampai rumahnya kotor. Kemudian nggak apa-apa kok kotor sudah biasa, saya nggak masalah. Masalah itu harapannya rumahnya bersih, ternyata kotor, disebut masalah. Maka setiap kalian harus mintain masalah, bukan masalah yang negatif, masalah yang positif. Sehingga apa? Kalau setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai positif itu dianggap masalah, maka akan ketemu nanti. Ya, nah masalah itu antara harapan dan kenyataan nggak sesuai. Harus paham ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan, ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama namanya stabilitas identity atau stabilize the identity, penyetabalian identitas. Jadi kalau mau nangani anak, nanti nggak langsung dimarah, suruh duduk dulu, nggak usah dikasih kopi, nggak usah. Suruh duduk aja dulu, suruh diam dulu, baru ditanyain. Nah itu namanya stabilize identity. Nah Inggrisnya gitu. Bapak Ibu ada yang berubah bahasa sini? Oh Pak Alfian ya, itu Pak Alfian ya. Betul nggak Pak Alfian? Nah ini guru sejarah ini, guru IPS ya. Nah, guru IPS jadi bahasa Inggris saya biasa-biasa aja. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Ya saya dulu pernah melakukan seperti itu.
tapi saya menyadari dan saya harus berubah. Karena hidup ini perlu perubahan. Orang yang nggak mau berubah itu berarti nggak ngerti tujuan hidupnya. Hidup ini boleh salah tapi harus berubah jadi lebih baik. Terus ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Masa depan harus lebih baik daripada hari ini. Harus begitu. Nah ini berarti apa? Kesalahan tadi menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Bapak ibu guru bisa salah nggak? Bisa. Anak-anak bisa salah? Bisa. Kesalahan bukan untuk diperbesar, tapi dibuat akad bareng-bareng bahwa kesalahan tadi untuk memperbaiki perilaku selanjutnya. Kalau benar semuanya malah bahaya. Namanya apa? Malah malaikat. Kalau kita bukan malaikat, makanya apa? Validasi tindakan yang salah berarti apa? Mengakui kesalahannya, tapi nanti akan mau berubah. Paham ya? Nah, jadi kalau salah, apa salah? Orang gentleman itu salah. Orang Jepang itu datang tempat ada Perdana Menteri Jepang rapat itu di gedung DPR telat. Ini orang Jepang luar biasa. Telat, kemudian dibilang hari ini saya telat karena anak saya sakit, istri saya sakit, tapi saya telat. Karena saya sebagai contoh Perdana Menteri, maka hari ini saya mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Karena kesalahan saya salah Pak. Itu luar tanggung jawab luar biasa tuh. Nah itu berarti luar biasa. Maka kalau negara maju wajar. Karena mereka begitu, pandangan hidupnya begitu. Ya. Kita kalau punya seperti itu luar biasa. Ya, validasi yang salah artinya apa? Setiap manusia bisa salah, tapi jangan salah terus. Ya, Bapak dulu pernah buat salah, tapi Bapak ternyata bisa berubah. Kemudian itu langkah kedua namanya apa? Validasi tindakan yang salah. Ya, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bahasa Inggrisnya kata Pak Alfian tadi seek the belief. Apa seek the belief? Menanyakan keyakinan, mencari keyakinan. Anda yakin? Ngapa kamu melakukan seperti itu? Tujuannya apa? Ditanyakan tujuannya dulu. Tujuan apa sih melakukan seperti itu? Kok kamu kok hari ini datang telat itu apa? Tujuan kamu kok datang telat? Kucing saya sakit Pak. Lah, apa hubungannya sama kucing? Ibu saya sakit. Oh iya. Ibu sedera di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit apa? Rumah sakit sehat. Kalau rumah sakit terus nanti sakit terus itu. Rumah sehat. Terus sekarang lagi diinfus. Saya tadi harus mengantarkan ibu. Nah itu tujuannya tahu. Apa tujuannya? Anak-anak telat. Misalnya Bapak Ibu guru tanya gitu. Ya malas saja Pak. Ya malas saja itu masalahnya. Nah ditanya lagi, apakah kamu yakin besok bisa datang lebih pagi lagi? Caranya apa? Langkah-langkah yang Anda lakukan apa supaya bisa datang tepat waktu? Saya punya keyakinan bisa datang tepat waktu, langkah-langkah saya begini. Nah itu namanya menanyakan keyakinan. Apa? Seek the belief. Menanyakan keyakinan. Nah segitiga resolusi ini dalam menangani konsep manajerial ada tiga tadi: stabilitas, identitas, kemudian apa tadi? Validasi sesuatu yang salah, kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Apakah Anda bisa berubah? Nah, itu. Tapi lebih detailnya Bapak Ibu yang lebih tahu. Itu hanya teori-teori yang diajarkan di guru penggerak. Nah inilah konsep inti budaya positif. Oke, terus itu berarti. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini tadi kita tak gambarkan nanti supaya. Nah, paradigma baru itu maksudnya apa? Kita yang model jadul lama diganti dengan model yang baru. Karena pembelajaran ini dinamis, hidup manusia ini dinamis, sesuatu dinamis, maka kita harus bergerak. Maka motonya apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi motonya guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Menggerakkan orang lain. Nah, tapi bukan berarti kalau saya ikut guru penggerak itu, Bu Fred ikut penggerak, bukan berarti saya ini lebih tahu, bukan. Bisa jadi kayak Pak Sugeng, kemudian Bu Sherly, Pak Alfian, Pak Agus, Pak Baim, Bu Tuti. Ini yang lebih tua-tua ini berarti apa? Dia sudah tergerak, bergerak dan menggerakkan orang lain. Yang beda apa? Saya ikut pelatihan, yang teman-teman tidak ikut pelatihan. Tapi bisa jadi yang tua-tua tadi sungguhnya bergerak. Ya.
Yang sebuah bergerak itu yang menggerakkan. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh mencap bahwa guru ini lebih hebat, tidak boleh ya. Karena itu jadi sombong ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga bisa jadi belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk bicara profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita harus merubah mindset, cara pandang kita dirubah dari pembelajaran lama menjadi pelajaran yang baru. Pembelajarannya apa? Juga menggunakan diferensiasi, memahami keunikan peserta didik masing-masing. Oke, kita teruskan. Bawahnya, nah, ini miskonsepsi teori tentang teori kontrol nih ya. Ilusi guru mengontrol murid. Wah, guru mencincang muridnya digantung. Yang selanjutnya apa? Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dasar bodoh, nggak boleh. Nah, nanti anaknya down kan dia. Masa nilai dapat 3? Ya, kalau 1 Pak guru dulu ulangan itu dapat 1, kemudian besok jadi 2 sudah bagus. Berarti ada peningkatan toh. 1 jadi 2, bagus ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang benar apa? Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, bahwa penguatan positif tadi akan bermanfaat untuk membentuk kesadaran para pelajar. Jadi kalau siswa itu nggak ada kesadaran, buat dibilangin 1000 kali ya nggak jadi. Maka prosesnya adalah memotivasi hal yang positif agar terjadi perubahan pola pikir dan pola sikap. Oke, terus. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kalau dulu ya, stimulus respon tentang dunia. Wah, ini tadi sebut world view, tadi kita sampaikan world view tadi. Realitas kita sama, itu yang dulu ya. Sekarang benar apa? Realitas kita berbeda. Kita beda-beda tuh. Ada yang senang merujak, Pak Baim senang nasi padang, Ustadz Agus senang apa? Mie apa ini? Mie gacoan, Bu Freddy senang mie ayam, Bu Tuti saking lelah ini. Bu Tuti lelah ya, nggak apa-apa, lelah untuk kebaikan, capek betul. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Orang itu kan beda-beda. Ada yang ingin jadi dokter, ingin jadi pejabat, ingin jadi polisi, semua beda-beda. Maka nanti tidak bisa orang itu sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan dia. Kita berusaha memahami pandangan lain dengan tentang dunia. Jadi beda-beda, sudut pandang dunia beda-beda. Ada yang tertarik matematika, ada yang tertarik biologi, ada yang tujuannya pengen jadi pedagang. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu apa? Yang untuk nanti anak itu punya kreativitas, punya kemandirian, nanti tujuannya bisa tercapai. Teruskan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya dialihkan. Apa nak sih merokok-merokok segala? Misalnya gitu. Saya itu bapak saya merokok loh. Terus, ya dialihkan tujuannya. Merokok itu ada pentingnya kan? Kan nggak ada ya. Orang kaya yang nggak ngerokok mana? Orang biasa-biasa kuli bangunan rokok. Berarti hebatnya apa? Dialihkan. Beli merokok itu tujuannya apa? Nggak ada tujuannya ya. Cuman gaya-gaya ngabisin duit dibakarin, itu apa juga. Maka dialihkan. Tujuan kamu apa dalam kehidupan ini? Nah, kalau udah ngerti tujuannya, nanti ngerti apa yang dilakukan lalu. Kalau belum ngerti tujuan, kesadarannya kan tidak jadi. Maka apa? Ditanyakan tujuan yang negatif tadi digantikan dengan tujuan yang positif. Insya Allah nanti kalau mendengar ini semuanya jadi orang hebat-hebat nanti ya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita itu seolah-olah jadi guru bisa mengontrol, merubah orang lain, tidak. Yang bisa merubah itu diri siswa itu sendiri. Benar nggak? Apa dia sendiri? Kata Plato, diri kita itu lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Berarti apa? Kita punya potensi besar. Yang ada guru itu menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya yang sebetulnya bisa merubah.
Orang lain ngomongin nggak bisa kalau dirinya nggak mau berubah kan. Maka perubahan itu terletak dari dirimu sendiri, diri siswa itu sendiri. Nah, maka yang kita tumbuhkannya apa? Yang ditemukan kesadaran untuk berubah dirinya sendiri. Maka kata Socrates, ini Socrates ya, bilang begini, I cannot teach anybody anything. Saya tidak bisa mengajari seseorang itu sesuatu, but I invite someone to think. Tapi saya mengajak orang untuk berpikir. Jadi pendidikan itu ngajak orang untuk berpikir. Kamu itu mau kemana? Tujuan hidup untuk apa? Nanti visi depan mau kemana? Kamu tuh jadi orang biasa, apa orang sukses, apa orang yang punya impian, punya mimpi, punya visi, punya cita-cita. Nah, itulah yang disebut dengan ngajak berpikir, bukan doktrin. Paham? Rata-rata anak kuliah itu 70% keliru jurusan. Kenapa? Karena dari di awal dia nggak ngerti tujuannya. Tujuannya nggak tahu. Teman saya itu yang merengisi 16 negara itu, guru saya, bukan teman saya, guru saya aja ngaji sama beliau. Itu ternyata apa? Dia jurusannya geologi UGM, sekarang jadi pakar ekonomi syariah. Lah kok bisa? Ternyata salah jurusan. Ada yang di bahasa bapaknya, kamu harus jadi guru, kamu harus ngambil IPA, biologi. Awas kalau nggak ambil biologi. Akhirnya ada yang kuliah sampai selesai karena dipaksa bapaknya. Setelah S1 ijazahnya dikasih bapaknya, Pak, ini ijazah sampean yang saya minta jadi guru biologi sudah selesai S1, ijazahnya untuk sampean. Karena dulu kan bapak maksa saya pengen jadi guru biologi, sudah selesai tak kasihkan sampean, saya tak kuliah lagi pakai duit saya sendiri. Karena itu bukan passion saya. Nah, anak-anak punya passion sendiri. Anak saya itu yang pertama, jika ambil jurusan teknik mesin, padahalnya bapaknya bahasa Inggris. Kok nggak tertarik sama pelajaran bapaknya itu? Harusnya kalau bapaknya bahasa Inggris, anaknya jadi apa? Guru bahasa Inggris. Nggak sukses saya, tapi nggak gitu. Saya ajari, kamu passionmu apa? Nggak usah manut bapak. Kamu kalau pengen jadi teknik mesin, ya sudah teknik mesin. Nggak pernah saya paksa. Jelas? Yang salah apa? Bapak Ibu guru, anak-anak yang tidak punya tujuan. Tujuannya apa? Cita-citamu apa? Coba nanti bisa dicek Bapak Ibu. Anak-anak suruh cerita tentang tujuan hidupnya apa. Cita-citanya jangan-jangan nggak ngerti tujuannya apa. Kan rapat ini, nanti harus digali itu ya. Bapak Ibu guru semuanya. Pak Fatih jelas Pak Fatih ya? Nah, Pak Fatih ini orang yang paling semangat di sini. Guru baru yang paling semangat. Kemudian apa? Orang lain bisa mengontrol saya, enggak, hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Bahkan musuh terbesar diri kita siapa? Diri kita sendiri. Musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, maka itulah orang yang hebat. Ya, kalau lawan kita itu bukan siapa-siapa, lawan kita diri kita sendiri. Bangun subuh, susah nggak? Siapa yang lawan sesungguhnya? Diri kita sendiri. Kalau kamu mampu mengalahkan diri sendiri, bilang ke anak-anak gitu, maka kamu akan jadi orang sukses. Sukses itu kesadaran yang dibentuk oleh diri kita sendiri. Oke, kita teruskan. Saya agak semangat dulu ya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, situ. Yesnya itu kakinya tarik panjang. Yes, kayak mau landing pesawatnya. Nah gitu. Saya Allahu Akbar, yes, suruh maju. Pak Bambang maju jadi. Ngapain? Yesnya kan yes gitu. Allahu Akbarnya gini. Yes, gak masuk dia. Dimarahin dia. Akhirnya suruh praktekkan lagi. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Faktanya dia itu nggak bisa mengontrol orang lain. Yang kontrol orang lain itu yang dibangun kesadaran yang sudah berubah. Kan gitu ya. Apa itu? Pelaksanaan, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan proses menciptakan pilihan baru. Jadi kalau bisa tujuannya apa ditanyakan, buat kolaborasi kita mau apa? Itu yang lebih baik gitu. Kemudian model berpikir menang kalah, berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi orang hebat itu kalau jualan di Indo
Juara Indo menyatakan orang hebat itu orang kayak apa sih? Orang hebat, orang cerdas itu orang yang mengerti diri sendiri dan mengerti orang lain. Siswa yang hebat apa? Siswa yang mengerti gurunya, punya adab gurunya, juga mengerti tujuan hidupnya. Sehingga guru yang baik juga guru yang mengerti diri sendiri, mengerti orang lain. Bukan berarti diri sendiri top. Nah itu konsep Juara Indo dikenal dengan model berpikir menang-menang, win-win solution. Bahasa Inggrisnya gitu, win-win solution. Oke, teruskan. Apa disiplin positif? Disiplin positif disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah itu di sini tadi sudah jelasin ya. Jadi ini untuk menguatkan, untuk membuat refleksi keyakinan ya. Sebagai pendiri tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai universal itu nilai-nilai kebenaran yang dianggap umum dimanapun benar. Misalnya Ustadz Pak tadi guru apa Ustadz tadi ya? PKN S2 Saburai 2 tambah 2 berapa? Pak Bayu pasti menjawab 4. Bu Tuti 2 tambah 2 4. Bu Frenti 2 tambah 2 4. Itu yang disebut kebenaran yang sudah umum begitu. Jadi benar menurut siapapun nggak akan salah. Mencuri itu nggak benar itu benar menurut siapapun nggak ada yang nyalain. Nah ini disebut kebenaran universal ya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi produk pelajar Pancasila itu ya. Beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bermoral kritis, kreatif. IBO, Primary Years Prudence ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah ini termasuk daripada nilai-nilai universal. Kan hampir sama tuh, cinta Tuhan dan segala cintaannya, kemandirian, tanggung jawab, hampir semuanya sama. Artinya ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Terus nah, kebutuhan dasar nanti akan disampaikan oleh Bu Freti. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan besoknya, ada nggak? Pak Gus, mantan pertanyaan, ada pertanyaan? Pak Bail, cukup? Bu guru yang lainnya, yang muda-muda? Nah, yang muda-muda ini harus semangat ini. Harus semangat untuk merubah mindset paradigma kita. Kira-kira gitu ya? Nggak ada? Wah, saya pengennya ada interaktif nanti. Atau nanti sesi kedua ya? Sesi kedua bisa membuat pertanyaan interaktif yang membuka wawasan kita lah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Jika ada lebihnya bisa diambil. Jika ada kurangnya nanti bisa didiskusikan bareng-bareng bagaimana agar sekolah kita ke depan mindset, perubahan mindset menjadi perubahan penting untuk mengikuti pendidikan yang jauh lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Freti sebagai CKB ke-11 dari Lampung Tengah. Silakan. Terima kasih Mr. Bambang. Mohon izin Bapak Ibu Guru untuk melanjutkan presentasi dari kami berdua CKB Angkatan 11 SMP IT Bustanul Ulum. Untuk tadi ya mempertegas tentang disiplin positif, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu Guru, mungkin disiplin positif yang ada di SMP IT Bustanul Ulum sudah kita laksanakan. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, contoh dari disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Bapak rasa? Coba kira-kira disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sini di sekolah kita apa Pak? Salah satunya gimana? Sholat ya bisa. Kemudian Pak Rido apa ininya yang sudah pernah dilaksanakan disiplin positif di sekolah kita? Ya musyawarah ada. Nah jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah mikir jauh-jauh. Kita sudah melaksanakan 5S: senyum,
sapa, ya, santun, sopan, itu adalah contoh dari disiplin positif yang sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan penjelasan tadi Mr. Bambang bisa kita laksanakan ke depannya lebih baik lagi, dan kemudian untuk dikembangkan ke siswa-siswa kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk presentasi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kebutuhan dasar manusia di sini ada apa saja kebutuhan dasarnya? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu penguasaan. Nah, contoh penguasaan, Mister, contoh penguasaan kebutuhan. Contoh suruh masuk menjadi ketua kelas. Ya, jadi ketua kelas. Kemudian ya ada bertahan hidup, tadi sudah dijelaskan sama Mr. Bambang, kita butuh bertahan hidup, butuh makan. Kemudian ada kesenangan. Contoh kesenangan, ya makan-makan ya, senang ya, nonton, rekreasi, butuh kesenangan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya kasih sayang dan rasa diterima, ya kita merasa dihargai, kemudian disayang ya, sayang guru. Nah, ini perlu untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian ada kebebasan. Contoh kebebasan, iya, bebas berekspresi, mengeluarkan pendapat kalau di PPKN itu. Pengertian dari dasar, Mister, di atas lagi. Nah, itu. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah di sini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Next, Mister. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tadi sudah disampaikan sama Mister, motivasi. Nah, motivasi kita untuk disiplin positif tadi ada yang menghindari hukuman. Kemudian yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan. Ya, tadi kalau dapat 50 juta kita berangkatnya nggak terlambat ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka menginginkan untuk dihargai dirinya. Nah, itu adalah motivasi manusia berperilaku. Next, Mister. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini kalau hukuman ini bisa menyakitkan ya. Kalau kita tidak melaksanakan disiplin, hukuman contohnya ini bisa menyakitkan ya. Kalau dihukum itu pasti sakit, kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, jadi kita sebagai guru jangan menjadi penghukum, karena kalau penghukum ini hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi selama ini yang kita laksanakan kepada anak-anak kira-kira hukuman atau pengontrol? Ya, masih hukuman. Jadi nanti setelah kami menyampaikan tentang disiplin positif, jangan lagi menghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akhirnya apa? Psikologis anak ini akan terganggu. Dia merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, takut, memaksa. Nah, selama ini yang kita lakukan seperti ini ya ternyata. Nah, jadi nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa merubah sedikit-sedikit ya dengan hukuman dengan kontrol guru. Nah, kemudian kalau kita memberikan penghargaan, nah di sini tidak efektif ya kalau memberikan penghargaan. Tidak efektifnya gimana, Mister? Ada? Ya, tidak efektif maksudnya apa? Ya, tidak bisa memberikan kesulitan langsung karena nanti akan timbul renggang gap antara yang dapat dan tidak. Efektif untuk membuat kesadaran. Ya, jadi kalau memberikan penghargaan tidak efektif karena tidak timbul dari diri sendiri. Nah, itu ya. Kemudian merusak hubungan atau ada sifat iri. Nah, jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada murid
berdasarkan tadi ya, apa misalnya senang sama si A dengan perilakunya si A. Nah, kita memberikan hadiah. Akhirnya menimbulkan murid lain merasa iri. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu sama siswa, nah itu menimbulkan rasa iri terhadap siswa yang lain. Nah, selama ini kalau kita cenderung ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kadang kalau melihat anak yang baik, yang bagus, kita kasih penghargaan. Padahal itu sebenarnya adalah salah. Nah, selama ini yang kita lakukan, ayo kita rubah mindsetnya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, dengan memberikan penghargaan, anak kurang kreatif, anak keinginan untuk menjadi kesadaran dirinya kurang karena dia merasa tadi sudah dikasih penghargaan, ya sudah gitu loh, nggak ada rasa untuk kreativitas untuk berbuat disiplin positif. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini menghukum dengan sistem ranking berarti apa? Yang tidak ranking tidak ada penghargaan. Nah, itu jangan. Padahal semua anak itu adalah punya kemampuan. Nggak ada siswa itu yang tidak punya kemampuan. Semua siswa itu mampu. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan penghargaan itu hanya yang rankingnya atas saja. Padahal mereka yang rankingnya bawah itu perlu juga motivasi dari kita. Kemudian merampas hak, menghargai dirinya. Nah, jadi dengan penghargaan ini bisa merampas hak mereka untuk tadi berkreativitas. Lanjut next, Mister. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi sudah sepintas dijelaskan oleh Mr. Bambang, yaitu pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini untuk segitiga restitusi ini nanti cara menghukum, tidak menghukum ya. Jadi kalau ada anak kesalahan, itu biasanya kan kita langsung panggil atau kita langsung hukum di depan siswa yang lain. Ini sebenarnya nggak boleh. Jadi ini ada caranya di sini nanti di segitiga restitusi yang Mister ya tadi sudah disampaikan, ada 3 cara dalam menangani masalah anak. Yang pertama kita panggil dulu, menstabilkan identitas. Jadi kita panggil di kantor berdua. Nah, jadi jangan dijatuhkan langsung di depan murid. Kita panggil, kita tanya, "Nak, kenapa tadi kamu tidur?" Nah, jadi menstabilkan dulu. Nah, kemudian kenapa kamu berbuat salah? Nah, kita panggil, kita tanya. Kemudian yang kedua, nah ini kedua tadi Mister? Memvalidasi kesalahan. Jadi jangan langsung menjudge kesalahan tersebut, kamu salah. Nah, itu tidak. Jadi kita beri contoh, kita semua pernah membuat kesalahan. Nah, untuk kedepannya Bu Guru harapkan kamu bisa lebih baik, jangan tidur lagi atau jangan tidur malam supaya kamu tidak tidur di kelas. Nah, jadi kita pernah punya kesalahan semua. Jadi jangan langsung dihukum, kamu tadi tidur, ayo push up 5 kali, 10 kali. Nah, itu tidak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setiap kita mau pembelajaran di awal tahun ya, kita pasti membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Sudah buat belum keyakinan kelas? Sudah. Ya, kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan siswa ya. Nah, kemudian di dalam membuat keyakinan kelas itu berbeda dengan membuat peraturan. Selama ini coba yuk kita bahas apakah yang dibuat Bapak Ibu guru itu merupakan keyakinan atau peraturan. Coba sekarang contoh keyakinan kelas. Kalau di kelas apa saja? Misal kesepakatan antara murid dan guru. Tidak membuang sampah. Ya, jadi kalau membuat keyakinan kelas tidak menggunakan kata negatif. Jadi jangan membuat, jangan ribut, jangan tidur. Nah, itu nggak boleh ya Pak ya. Jadi kita buat bangun dengan kalimat positif. Nah, jangan membuang sampah menjadi apa? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk keyakinan atau peraturan? Nah, keyakinan. Kemudian apalagi selain membuang sampah?
Kalau datang tidak terlambat itu termasuk peraturan atau keyakinan kelas? Datang tidak lambat, maksudnya peraturan. Kemarin Mister waktu kita lokakarya ya, jadi kita bisa membedakan itu mana peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan itu kesepakatan yang dibuat di kelas antara guru dan murid, kesepakatan pada saat pembelajaran terhadap guru tersebut. Jadi kalau yang merupakan peraturan jangan dibuat ya, karena itu sudah merupakan peraturan. Nah, nanti keyakinan tadi contohnya tidak makan di pada saat pembelajaran, itu peraturan apa keyakinan? Iya, keyakinan ya Pak ya. Jadi boleh, kalau minum boleh lah ya, kalau makan. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas. Kemudian izin pada saat ke kamar mandi atau BAK, itu merupakan keyakinan. Nah, nanti untuk keyakinan kelas ini disampaikan pada saat awal pembelajaran. Nah, setelah disampaikan, nah nanti ini dijadikan kesepakatan, ya. Nah, yang udah menjadikan kesepakatan, ya harus dilaksanakan nanti antara kita dan siswa. Nah, tadi yang di segitiga restitusi yang terakhir itu ya, menanyakan keyakinan, kita tanyakan sama anak. Nah, coba ingat kembali nak, keyakinan yang pernah kita laksanakan, pernah kita sepakati. Nah, ditanyakan ke siswa, jangan kamu tidur coba push up 5 kali. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita panggil, kemudian kita stabilkan identitas. Nah, kita tanyakan kenapa kamu tidur, kemudian ditanyakan tadi kesepakatan yang pernah kita lakukan, diingat kembali. Nah, besok jangan diulangi lagi. Jadi setelah kita panggil, nanti anak itu tidak merasa takut, kemudian tidak merasa dihakimi, tidak merasa dipermalukan di depan temannya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi selama ini yang sudah kita lakukan salah apa betul Bapak Ibu? Iya. Jadi nanti setelah ini kita kita rubah. Nah, kemudian contoh nih kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini ada ya Bapak Ibu ya, di kelas pasti banyak nggak mengerjakan PR, nggak mengerjakan tugas. Nah, yang merupakan contoh dari hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid takut. Nah, ini adalah contoh dari hukuman. Jadi murid merasa takut. Selama ini yang kita buat seperti itu supaya siswa itu nggak berulah kembali. Itu padahal salah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian contoh konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita nanti akan melaksanakan yang restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas kepada atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selama ini ada nggak Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan restitusi? Kira-kira belum ya? Nah, jadi nanti untuk pengetahuan restitusi ini monggo kita praktekkan bersama-sama untuk anak-anak supaya anak-anak sama kita kedekatannya lebih dekat lagi dan anak-anak merasa tidak takut dan mereka termotivasi untuk belajar kembali. Ya Bapak ya. Nah, Pak Rido gimana? Jelas ya Pak Rido ya? Ya, nanti bisa dipraktekkan di kelasnya. Nah, kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama tadi ya, penghukum. Nah, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mr. Bambang. Insya Allah jelas ya. Kemudian next Mr. contoh. Penghukum di sini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini penghukum. Nah, kita selama ini ayo ke depan. Nah, madep ke temannya, terus berdiri. Nah, ini termasuk penghukum. Selama ini ternyata kita sebagai penghukum ya. Nah, kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini pertanyaan ini. Kita mantau sama anak,
dengan cara menanyakan, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, berarti lebih ke peraturan. Kemudian kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jadi kalau ada kesalahan murid, misalkan ada yang tidur, nggak apa-apa sekarang kamu tidur, mungkin kamu lelah, ngantuk. Nah, lain kali jangan diulang kembali, silakan cuci muka, kembali mengikuti pembelajaran. Itu kalau kita sebagai teman bahasanya. Jadi jangan langsung di sini dihukum, kemudian ya disuruh push up. Nah, sana push up 5 kali biar nggak ngantuk atau suruh senam, ya. Kemudian di sini membuat rasa bersalah. Nah, di sini ada kalimat, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, jadi kamu merasa yang sebagai siswa merasa bersalah dengan kalimat guru ini ya. Kemudian kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini sebagai manajer, kalimat-kalimat di sinilah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kemudian kenapa keyakinan kelas ini harus dibuat? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, tadi bedanya sudah antara keyakinan sama peraturan. Kenapa kita harus membuat keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Coba, kira-kira gimana? Kita kenapa harus memakai helm? Ini merupakan peraturan apa keyakinan? Peraturan. Supaya apa ini? Jaga keselamatan untuk diri kita. Jadi ini peraturan ini untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini termasuk apa? Peraturan apa? Keyakinan. Keyakinannya ya, tentang kesehatan. Jadi bedanya tahu ya Pak antara peraturan dan keyakinan. Jadi jangan nanti di kelas pada saat membuat keyakinan jangan sama dengan buat peraturan, karena kalau peraturan kan memang sudah ditetapkan menyeluruh. Nah, kemudian next Mister. Nah, di sini implementasi yang atas Mister, bawah ke bawah lagi. Yang implementasi ini yang ya. Implementasi keyakinan atau kesepakatan kelas dalam penanaman disiplin positif di SMP IT Bustanul Ulum Lampung Tengah. Nah, tadi sebagian sudah tahu beda antara keyakinan dan peraturan. Kenapa kita membuat keyakinan? Di sini latar belakangnya yaitu membiasakan budaya positif keyakinan kelas ini sebagai suatu pola pembiasaan yang secara otomatis akan selalu mewarnai setiap perilaku warga sekolah, terutama dalam melaksanakan aturan secara konsisten dengan penuh kesadaran tinggi sehingga visi sekolah impian akan tercapai, yaitu menumbuhkan murid sebagai pemimpin masa depan dalam konteks merdeka belajar. Nah, jadi dalam menumbuhkan keyakinan kelas diusahakan berdasarkan kesadaran, jangan tadi berdasarkan imbalan atau takut hukuman ya. Kayaknya kok udah ngantuk. Yuk kita SDG dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, coba berdiri. Ya, berdiri biar nggak kaku, nggak tegang. Nanti coba fokus. Kalau saya bicara pegang mulut, berarti iya pegang mulut. Ya, perhatikan ya. Pegang rambut. Iya, pegang rambut. Pegang kuping. Iya. Pegang pipi. Ayo ada yang nggak fokus ya. Pegang pipi, jangan pegang ngeliat hidung. Pegang jagung. Iya, ternyata masih konsentrasinya masih ada. Terima kasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tugas kami CGP Angkatan 11 ini nanti bisa dikembangkan untuk teman yang selanjutnya di CGP Angkatan 12 ya. Nah, jadi tetap semangat untuk kemajuan sekolah kita.
yang mengembangkan budaya positif. Lanjut Mister, tadi latar belakang sudah. Kemudian tolak ukur keberhasilan. Bagaimana tolak ukur keberhasilan kita menetapkan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu tercipta merdeka belajar pada anak dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Nah, jadi untuk keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa dan guru sesuai dengan yang disepakati bersama ya. Kalau nggak disepakati ya nggak usah dibuat, nggak usah disepakati. Jadi yang beberapa kesepakatan yang dibuat yang bersama murid dan guru yang di kelas ya, bukan di luar kelas loh ya. Kemudian anak didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. Jadi emang keinginan mereka sendiri, bukan karena kita yang menyuruh. Jadi keyakinan kelas itu dibuat mereka, anak-anak siswa-siswa yang menginginkan, bukan gurunya yang menginginkan. Kalau gurunya menginginkan, jadi bukan keyakinan kelas. Jadinya apa? Karena sepihak guru yang menginginkan, akhirnya menjadi peraturan. Nah, keyakinannya harus sepakat antara murid dan guru. Kemudian terjalin komunikasi aktif antara guru dan murid. Nah, ini supaya terjadi komunikasi antara gurunya dan muridnya. Kemudian anak didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Jadi keyakinan nanti bisa diterapkan selain di sekolah juga bisa diterapkan di luar kelas ya, di luar kelas atau di luar sekolah. Kemudian langkah menyusunkan keyakinan kelas. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, langkah-langkah awalnya gimana? Pertama, menanyakan ke siswanya ya, kira-kira keinginan apa yang akan dilakukan atau disepakati di kelas. Nah, di sini mengawali kegiatan dengan melibatkan siswa pastinya. Kemudian siswa mengemukakan idenya dalam poin kesepakatan kelas. Jadi nanti siswa satu-satu ditanyakan keinginannya atau kesepakatan yang akan dilakukan di kelas itu ditanyakan satu-satu. Nah, jadi tapi nanti nggak semua keinginan siswa itu disepakati loh ya. Nanti kita pilih kira-kira yang sepakat semua yang mana. Jadi nggak harus semua, misalnya 30 siswa, 30 kesepakatan yang harus disepakati itu enggak ya. Nah, jadi nanti dipilih. Kemudian melakukan refleksi tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, tadi dipilih. Kemudian membuat pos keyakinan kelas. Nah, sudah ya kemarin waktu awal pembelajaran. Nah, itu usahakan untuk keyakinan kelas ditempel ya. Ditempel di kelas supaya terlihat dan ingat. Nah, ini harus dilaksanakan terus. Jangan keyakinan kelas dibuatnya awal saja kemudian hanya dilaksanakan seminggu 2 minggu berikutnya sudah lupa. Jadi kalau bisa keyakinan kelas itu ditempel, jangan sampai hilang. Nah, kesimpulannya di sini kesepakatan atau keyakinan kelas berisi tentang beberapa aturan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, jadi di sini ada kita tentang ini upacara contoh ya, dokumentasi kegiatan disiplin positif menumbuhkan kedisiplinan dan rasa nasionalisme. Nah, ini waktu kita hari Senin ini sudah salah satu bentuk contoh disiplin positif sekolah ya. Selain senyum, sapa, kemudian di sini ya, kalau kita di kelas ini biasanya ada tilawah Quran. Ini Mister. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu jelas ya, kalau keyakinan itu lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Tadi jangan kalimat negatif. Jadi jangan makan. Tidak boleh seperti itu bahasanya, ya. Jangan buang sampah. Jadi jangan pakai kalimat positif. Ya Pak Topik ya. Udah buat keyakinan kelas belum Pak Topik? Ya sudah. Kemudian jadi nanti dicek lagi kesepakatan kelasnya pakai jangan enggak? Ya, jangan tidur, jangan makan, jangan keluar kelas. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi harus dirubah dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Nah, jangan banyak-banyak. Muridnya 32, kesepakatannya juga 32. Yang paling enggak 10 lah ya yang disepakati.
Kemudian diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi kesepakatan kelas ini jangan hanya awalannya saja. Jadi diingat kembali setiap pembelajaran, diingat kembali kesepakatannya setiap awal pembelajaran, diulang kembali biar ingat. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini harus semua ya dalam membuat kesepakatan. Nah, ini tadi tentang segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah ada 3 langkah dalam menyelesaikan. Jadi jangan langsung menghukum ya Pak Topik ya. Misalnya ada anak membuat kesalahan tidur, langsung dihukum suruh push up 10 kali. Jadi di sini ada langkahnya 3 langkah Pak. Menstabilkan identitas, tadi menanyakan ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di anaknya dipanggil, kemudian nanti ditanyakan kenapa melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi semua kita pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu, kamu pernah melakukan kesalahan, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi besok jangan diulangi kembali, diperbaiki. Nah, jadi dikasih kesempatan untuk berubah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan tadi. Kalau keyakinannya tadi nggak boleh tidur, nah kenapa kamu tidur? Diingat kembali keyakinan yang sudah pernah kita buat bersama. Ini umpan balik dari siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan dibuat pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Freti dan juga Mr. Bambang. Begini, ini mungkin kemarin itu kan karena belum tahu tentang disiplin positif ini ya, saya membuat kesepakatan kelas itu bentuknya dari kesadaran diri siswa masing-masing. Jadi saya bagikan post-it ke anak-anak. Anak-anak silahkan tuliskan hal-hal apa saja yang tidak akan kalian lakukan di dalam kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan jawabannya memang variatif dan hampir semua sama. Ya tadi, contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Tapi di situ saya mengarahkannya belum menjadi kalimat positif mungkin ya. Jadi saya mengarahkannya seperti ini, Mr. Bambang dan Bapak Ibu semuanya. Silakan tuliskan janji mereka. Jadi anak-anak yang berjanji bahwasanya di situ saya tidak akan membuang sampah, contohnya. Terus kemudian saya tidak akan tidur di kelas, atau saya tidak akan izin ke kamar mandi lebih dari 2 menit, misalkan seperti itu. Yang seperti itu, Mr. Bambang dan Bu Freti, apakah kalimat tersebut sudah termasuk ke dalam kalimat positif ataukah belum? Mohon arahannya. Kalau memang belum, nanti setelah ini saya bersama kelas saya akan mencoba untuk mengafirmasi kemudian diperbaiki seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Alfian. Langsung dijawab oleh Mr. Bambang. Ya, terima kasih untuk Pak Alfian, guru muda tadi jurusan sastra ya, sastra Inggris. Tapi kuliah lagi di S2 pendidikan. Tadi cukup menarik, cukup bagus pertanyaannya karena ini berkaitan dengan langsung kepada peserta didik ya. Nah, tadi Pak Alfian sudah benar. Jadi sudah benar, pertama, langkah pertama apa? Siswa yang suruh menulis keyakinan kelasnya. Lalu siswa itu walaupun bahasa nikahnya nggak apa-apa, ditempel semuanya di tembok tentang keyakinan kelas. Apa yang menjadi permasalahan siswa yang ditulis semuanya. Semua harus tulis. Kalau siswanya 32, berarti nanti 32 siswa itu harus menulis, harus ditempel di kertas stick notes yang kuning merah yang disepakati. Nah, setelah itu dari kata itu baru disaring. Disaring dari mana? Disaring mana kira-kira yang disepakati lebih banyak. Yang kira-kira ada, bisa jadi anak itu buat peraturan yang nyeleneh, misalnya boleh masuk kelas terlambat setengah jam, gitu kan? Kan itu nggak masuk kan? Maksudnya siswa yang lain pasti protes kan? Nah, paling kalau ada gitu paling 1-2 ya.
atau boleh makan sambil berdiri misalnya kan, itu nanti ya semua memberikan masukan semuanya. Lah nanti disepakati yang kira-kira itu disepakati kelas bareng-bareng sama itu dibuat aturan. Dari negatif dirubah, keyakinan kelasnya dirubah menjadi kalimat yang berupa motivasi positif. Misalnya saya tidak akan makan di dalam kelas, berarti jadi apa nanti? Saya makan dan minum di luar kelas. Jadi diganti aja. Nah, anak-anak tadi gak masalah, tempelin semuanya. Baru anak-anak, yuk kita ganti negasinya menjadi negasi positif. Nah, apa nilai universalnya apa ini? Berarti apa? Kesehatan, kebersihan. Kemudian dibuat apa? Dibuat pernyataan yang sifatnya positif. Setelah dibuat semuanya, kita sepakati berapa yang kita lakukan hari ini. 11 misalnya. Oke, 11 kita buat karton yang indah tentang keyakinan kelas kita. Insyaallah kalau sudah dilakukan, sudah sepakat bareng-bareng, kita lakukan bareng-bareng. Nah, kesepakatan tadi ada 2. Kesepakatan siapa? Ada kesepakatan keyakinan kelas bisa dilakukan dua-duanya. Siapa? Guru maupun peserta didik. Enggak harus peserta didik semuanya. Misalnya gini, membuang sampah pada tempatnya, itu guru apa peserta didik? Semuanya gitu ya. Nah, nanti dilihat ini guru apa peserta didik, nanti dibuat. Oh, berarti disitu buat apa? Peserta didik dan guru misalnya apa? Membuat apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu untuk guru dan peserta didik. Nanti gitu Pak, Alfian. Insyaallah sudah benar, tapi disempurnakan itu biasa gitu ya. Untuk memotivasi siswa supaya nanti mereka melakukan sesuatu itu karena pemahaman dan kesadarannya, bukan karena didoktrin, bukan karena disuruh, tapi dibuat kolaborasi kerjasama supaya kesepakatan bareng-bareng gitu loh. Sama dengan kalau di negara itu buat undang-undang kan, DPR itu buat atas nama rakyat, kemudian dibuat bareng-bareng, disepakati dan dibuat undang-undang. Tapi itu lebih luas ya. Tapi di sekolah kita ya nggak usah berpikir jauh, itu berpikir namanya keyakinan kelas. Nah, di kelas apa? Disepakati bareng guru dan siswa. Siswanya nulis juga apa-apa. Ya. Nah, ini teknik-teknik lebih detail bisa nanti pakai karton, contoh-contohnya bisa lihat ke Bu Freti atau tempat saya juga ada contoh-contoh membuat keyakinan kelas. Ya, kalimat positif dan seluruhnya nanti banyak bisa gitu ya. Nah, terima kasih Pak. Ada yang tanya lagi? Nah, itu bagus ya. Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Ibu Mastiko. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran bahasa Arab seperti itu. Dan selama saya mengajar di kelas, itu kami membuat suatu kesepakatan. Tetapi kesepakatan ini dibuat atau direncanakan oleh saya pribadi dan disetujui oleh anggota-anggota kelas seperti itu. Apakah hal itu seperti kesepakatan yang seharusnya atau kesepakatan yang lebih tidak diperbolehkan seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Topik atas pertanyaannya. Jadi izin mohon menjawab. Dalam membuat keyakinan kelas, ini kesepakatan antara murid dan kita Pak. Jadi jangan sepihak. Kalau kita yang membuat, terus disepakat murid setuju, itu jatuhnya nanti peraturan. Nah, jadi keinginan sepihak. Nah, kalau keinginan sepihak, nanti tidak terjadi kesadaran dari siswa. Jadi kalau bisa, tadi keinginan-keinginan mereka, nah itu tadi ditulis, kemudian nanti misalnya tadi tidak tidur di kelas, itu dibuat lebih fokus lagi dalam belajar, dalam pembelajaran, dibuat kalimat positifnya seperti itu. Nah, ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara murid dan kita sebagai guru. Jadi jangan kita yang menentukan. Nah, jadi bersama-sama Pak buatnya. Nah, nanti setelah terkumpul itu keinginan-keinginan murid, nah itu nanti kita saring lagi yang menjadi yang lebih banyak yang disepakati bersama itu yang mana, ya. Nanti kalau sudah sepakat, baru kita buat kesepakatan, kita tempel. Jadi jangan kita yang menentukan, misalnya kalian nggak boleh makan, nggak boleh tidur. Nah, mau nggak mau siswa pasti takut ya Pak ya, pasti
pasti sepakat akhirnya. Nah itu yang namanya nanti peraturan sepihak. Nah jadi ini yang nama kalau keyakinan ini kesepakatan yang dibuat antara siswa dan guru dan menjadi kesepakatan bersama. Nah, itu ya Pak ya, udah jelas ya Pak ya. Nah ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu guru yang lainnya? Iya. Nah, untuk refleksi monggo Mr. Bambang. Bapak Ibu guru, karena waktunya sudah hampir selesai, nanti ada refleksi. Refleksi itu maksudnya dari materi ini menarik atau tidak. Kedua, perasaannya seperti apa? Apa perasaannya senang? Apa perasaannya susah? Tanggapan terhadap apakah penting? Apa yang diambil dari materi ini penting apa enggak? Perasaannya seperti apa? Nanti dari Pak Alfian sama Pak Taufik untuk memberikan refleksi. Monggo silakan. Iya, berdiri atau duduk? Ya boleh ya, berdiri. Ya baik, terima kasih untuk penyampaiannya pada materi disiplin positif. Kami selaku guru-guru ternyata selama ini kita masih banyak kurangnya. Bukan salah, tapi kita masih banyak kurangnya. Dan sehingga ketika kita sudah diberikan materi disiplin positif, mungkin nanti kita bisa bersama-sama untuk memperbaiki tentang disiplin positif. Ternyata memang perlu kita membangkitkan kesadaran diri siswa itu penting, dan itu guna untuk mempersiapkan menanyakan kesiapan belajar mereka, dan itu mempengaruhi ketika kita mengajar dari awal sampai akhir, menjaga stabilitas dan juga keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi itu, artinya untuk mencapai sebuah proses pembelajaran yang berjalan dengan lancar seperti itu. Dan alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali ketika saya mendapatkan informasi ini Mr. Bambang dan juga Bu Freti, karena memang ini adalah hal baru dari saya. Mudah-mudahan nanti di tugas dan presentasi Mr. Bambang dan juga Bu Freti pada materi-materi selanjutnya dapat berbagi praktik baik juga kepada kami yang belum CGP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Alfian untuk refleksinya hari ini, dan nanti kita kolaborasi. Tidak ada yang lebih unggul dan tidak, tapi pentingnya adalah berbagi pengetahuan ya. Ada istilah komunitas praktisi ya. Insya Allah nanti berbagi hal-hal yang memang diperlukan, nanti kita sharing bersama untuk budaya positif di sekolah kita, nilai-nilai positif. Kemudian Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini tentang budaya positif atau penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Bu Preti dan Pak Bambang, terima kasih atas materinya saya ucapkan karena sangat bagus sekali dan pemaparannya dan penyampaiannya seperti itu. Dan dari materi tersebut juga saya banyak belajar tentang peraturan dan keyakinan kelas. Rupanya itu agak beda, bahkan beda banget seperti itu. Dan itu membuka mata dan pengetahuan terbaru saya. Dan untuk kelas pun akan sebenarnya lebih kondusif, lebih ceria, lebih semangat dalam hal pembelajaran seperti itu. Dan terima kasih atas perasaannya sangat senang dan sangat bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik ya telah memberikan refleksinya dan termasuk mengungkapkan pentingnya perasaannya terkaitan dengan ini. Seolah nanti akan menjadi hal yang baik, hal baru ya, paradigma baru tentang pembelajaran. Pak Fatih mau nambahin tidak? Pak Gus, go. Nah, guru muda-muda ini masih harus lebih semangat ini ya, harus semangat. Kenapa? Guru nanti letaknya di pemuda. Perubahan terbesar adalah pemuda. Soalnya yang tua-tua nanti akan dilanjutkan yang muda-muda untuk membangun peradaban bangsa ini. Kalau perlu bangsa ini dengan pendidikan tadi lahir generasi-generasi hebat, guru-guru hebat, generasi penerus peradaban Indonesia untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih banyak ya. Kurang lebih maaf kami berdua dan Pak Bambang Hersbagio dan Bu Freti CGP Angkatan 11 Lampung Tengah, dukung terus, semangat terus, semoga bisa melakukan kebaikan untuk dunia pendidikan.
Saya mohon maaf undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.